Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu pada Nurul Hid kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan para umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, dan penonton di rumah, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-22, dan berarti kita sudah berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang sangat istimewa karena pada malam inilah terdapat Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat, yaitu sholat Jumat, yaitu sebuah ibadah yang sangat penting khususnya bagi kaum laki-laki muslim. Dalam kitab dijelaskan bahwa hukum sholat Jumat yaitu fardhu ainin ala kulli muslimin mukallafin zakarin hurrin sahihin mustawtinin, yang artinya sholat Jumat hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim yang mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat, dan menetap. Artinya, sholat Jumat adalah kewajiban bagi laki-laki muslim yang sudah balik, tidak sedang sakit, dan tidak sedang dalam perjalanan. Bagi anak-anak yang sudah balik, maka sholat Jumat sudah menjadi kewajiban bagi kalian semua. Tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan keras bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan. Kemudian, syarat-syarat sholat Jumat dalam kitab dijelaskan bahwa syurutuha khamsatun, yaitu syaratnya ada 5. Yang pertama yaitu antuqoma fi baladin aw qaryatin. Artinya, sholat Jumat dilaksanakan di suatu tempat tinggal seperti kota atau desa, bukan di tengah perjalanan. Kemudian syarat yang kedua yaitu antakuna kulluha fi waqti dhuhri, yaitu artinya seluruh rangkaian sholat Jumat harus dilakukan dalam waktu zuhur, yaitu mulai dari khutbah hingga pelaksanaan sholat, seluruh kegiatannya ini dilaksanakan pada waktu zuhur. Syarat yang ketiga yaitu antusolla jama'atan li arba'ina dzukuran muslimina mukallafina ahroron mustautinina. Artinya yaitu sholat Jumat dilaksanakan berjamaah minimal 40 laki-laki muslim yang mukallaf dan menetap. Jadi maksud dari 40 orang yang menetap di sini yaitu orang yang memang benar-benar orang asli bertempat tinggal di desa atau kota tersebut. Jadi ketika ada orang yang sedang kontrak atau pendatang itu tidak terhitung dalam 40 orang yang menetap tadi. Jadi maksudnya orang asli di sana itu orang yang lahir, yang hidup dan nanti ketika meninggal jadi kuburan di sana, itu yang dimaksud dengan orang yang menetap. Kemudian syarat yang keempat yaitu ala tasbiqaha aw tuqarinaha jum'atun ukhra fi tilkal balad. Jadi maksudnya dalam satu tempat, satu desa, satu kota tidak boleh ada 2 sholat Jumat yang dilakukan bersamaan tanpa kebutuhan. Jadi maksudnya dalam satu desa itu diusahakan hanya dilaksanakan 1 sholat Jumat pada 1 masjid saja, kecuali jika memang jamaahnya jumlahnya sangat banyak dan masjid yang digunakan tidak cukup untuk menampung, maka boleh lebih dari 1 tempat untuk sholat Jumat. Tapi kembali lagi dipastikan bahwa dalam satu masjid tersebut terdapat jamaah dengan 40 laki muslim mukallaf dan menetap. Lalu bagaimana hukumnya orang yang tertinggal mengikuti khutbah Jumat tetapi melaksanakan sholat Jumat sementara syarat keabsahan sholat terpenuhi, maka sholat Jumatnya tetap sah.
Oleh karenanya, ketika khutbah Jumat sudah dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sahnya, maka orang yang tidak mengikutinya, tidak mendengarkan, tidak menyimak khutbah Jumat tersebut, tidaklah pengaruh pada sholat Jumat yang diikutinya. Hal ini berbeda pada kasus sholat Jumat yang dilaksanakan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka apabila tidak melaksanakan rukunnya sama sekali, maka sholat Jumatnya tidak sah. Tetapi bukan berarti kita dengan seenaknya ketika sholat Jumat kita tidak segera berangkat untuk mengikuti dua khutbah. Karena khutbah di sini bertujuan untuk memberi nasihat, mengingatkan umat kepada Allah dan menambah ilmu agama. Adapun niat sholat Jumat yaitu usolli fardhal jum'ati raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Anak-anakku sekalian, sholat Jumat bukan hanya sekedar sholat 2 rakaat, tetapi memiliki banyak hikmah dan pelajaran penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara langsung dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa hikmah dari sholat Jumat. Yang pertama yaitu menguatkan persatuan umat Islam. Setiap hari Jumat, umat Islam kumpul di masjid, baik itu orang kaya, orang yang sederhana, yang tua, yang muda, semuanya berdiri dalam satu barisan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menunjukkan persaudaraan dan persatuan. Hikmah yang kedua yaitu mengingatkan manusia pada Allah. Dalam ayat tadi, Allah memerintahkan kita untuk segera menuju berzikir kepada Allah, yaitu khutbah dalam sholat Jumat. Artinya, ketika panggilan sholat sudah berkumandang, kita harus meninggalkan kesibukan dunia. Hikmah yang ketiga yaitu menambah ilmu dan nasihat agama. Melalui khutbah Jumat, kita mendapatkan nasihat, peringatan, dan ilmu yang dapat memperbaiki kehidupan kita. Karena itu, kenapa ketika khutbah berlangsung, seorang Bilal membaca ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Nah, maka di situ kita harus diam dan kita harus mendengarkan dengan baik dan kita tidak berbicara agar benar-benar mendapatkan manfaat dari khutbah tersebut. Mari kita jadikan sisa Ramadan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Mari kita mulai dengan menjaga sholat kita. Mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita memperbanyak doa dan zikir, serta memperbaiki akhlak kita sehari-hari. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat keberkahan di malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada Ngabuburit hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.